Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Puji syukur kita naikkan ke hadapan Tuhan. Oleh kemurahannya, pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk beribadah, sekalipun via online. Sebelum ibadah, saya akan menyampaikan pengumuman jadwal ibadah dalam 1 minggu ke depan dan ibadah di bulan Desember. Persekutuan doa setiap hari Selasa pukul 6 sore melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup gereja. Hari Jumat pukul 6 sore ibadah komisi dewasa via Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp grup gereja. Hari Sabtu pukul 5 sore persekutuan pemuda remaja via Google Meet. Link akan dibagikan melalui via WhatsApp grup pemuda remaja. Ibadah anak sekolah minggu pukul 9 pagi melalui YouTube Immanuel Kids dan via Google Meet. Bapak Ibu, minggu depan ibadah umum memasuki Advent keempat dengan tema Tuhan Berjanji, dapat diakses melalui YouTube gereja mulai pukul 6 pagi. Setelah selesai ibadah, Bapak Ibu Saudara diimbau untuk mengirimkan absensi ke WhatsApp gereja atau melalui grup komisi masing-masing. Tanggal 25 Desember ada pesan Natal bagi semua jemaat, dapat diakses melalui YouTube gereja mulai pukul 6 pagi. Hari Minggu tanggal 26 Desember ibadah dan perayaan Natal umum secara online melalui YouTube gereja mulai pukul 6 pagi. Tanggal 31 Desember pukul 7 malam ibadah tutup tahun. Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti secara online melalui Google Meet. Link akan dibagikan melalui WhatsApp gereja. Untuk ibadah buka tahun, Bapak Ibu Saudara dapat bergabung pada tanggal 1 Januari pukul 7 pagi melalui Google Meet dan link dibagikan melalui WhatsApp gereja. Dalam kesempatan ini, Bapak Ibu disediakan waktu untuk kesaksian. Diharapkan untuk memperhatikan pengumuman yang ada, dan untuk lebih jelasnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca di wadah gereja atau di ibadah komisi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, penyertaan, perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan di dalam ibadah Advent yang ketiga, kami mengucap syukur buat semuanya. Kami percaya kalau itu semua karena perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kasih Tuhan yang begitu besar yang masih boleh kami nikmati sampai saat ini. Bapak, biarlah hari ini kami datang dengan segala keberadaan diri kami. Tuhan, biarlah Kau yang melayakkan setiap kami, sehingga sungguh kami boleh layak menghadap Engkau hari ini di dalam ibadah kami. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kesalahan kami Tuhan di hadapan-Mu, dan biarlah sungguh Engkau menjumpai kami adalah pribadi-pribadi yang siap untuk memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Menyerahkan ibadah ini Tuhan dari awal hingga pada akhirnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, baik itu WL, pemain musik maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang mau memberkati, menolong mereka semua. Sehingga kami semua Tuhan juga boleh mendapat berkat melalui ibadah yang kami ikuti pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari persiapkan hidup dan hati kita. Kita akan puji dan sembah Dia. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin.
Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Engkaulah Yesus, Engkau Raja Damai. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kami siap memuji dan bersorak bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita puji Dia. Kita nyanyi bagi Dia. Haleluya. Mari angkat suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Amin. Mari kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita terima sukacita dari surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Engkau yang memenuhi Tuhan dengan sukacita surga. Haleluya.
Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Biar sukacitamu yang dari surga turun atas kami semua. Amin. Itulah kekuatan kami ya Tuhan. Sebab Kau ada dalam kami. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Haleluya. Sukacita surga nyata bagi kami semua ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu Saudara bisa sampaikan persembahan ke nomor rekening atau barcode yang tertera di layar. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya. Dengan segenap hati
Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikan kami semakin indah bagi Engkau ya Tuhan. Engkaulah permata hatiku. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, terima kasih Tuhan, Kau jadikanku indah untuk memuliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya pujian kami boleh naik di hadirat-Mu. Amin. Shalom, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu dan kami memohonkan pertolongan Tuhan bagi setiap kami, supaya kami boleh melihat apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami melalui firman yang akan kami renungkan sebentar lagi. Tolonglah kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan dan sungguh-sungguh diselidiki oleh kebenaran firman, sehingga kami dalam ibadah hari ini, walaupun kami beribadah secara online, tetapi kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna, menegur, mengingatkan, dan mendorong kami untuk boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kami rindu melalui penguraian firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi, mendorong kami dan mengajar kami untuk hidup semakin serupa dengan Tuhan. Maka Tuhan pimpin dan kuasailah hati kami. Kami menyerahkan apa yang akan kami renungkan bersama, biarlah Tuhan berbicara kepada masing-masing kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Saya sungguh bersuka cita dan berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan hari ini. Kita boleh bersama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari kitab Zefanya. Zefanya pasal yang ketiga. Kita akan baca ayat yang ke-9 dan kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-20. Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-20. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Tetapi sesudah itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Ayat ke-20. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan, yang mendengarkan, tetapi juga yang melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. Saudara, saya ingin memulai renungan hari ini dengan sebuah kisah. Saudara, Alkisah ada seorang ayah yang memiliki seorang anak laki-laki. Tetapi ayah ini sangat pusing dengan kelakuan dari anak laki-lakinya ini. Kenapa? Karena anak laki-lakinya ini punya satu hobi, yaitu hobinya adalah mabuk-mabukan. Tentu bukan satu hobi yang bisa dibanggakan ya saudara ya. Tetapi anak ini begitu menggelisahkan hati ayahnya, begitu membuat ayahnya merasa frustrasi. Tentu sebagai seorang ayah yang baik, ayah ini berharap supaya anaknya bisa hidup baik, hidup sehat juga tentunya, dan tentunya bisa melakukan sesuatu yang lebih produktif. Tapi yang dia lihat adalah setiap hari, setiap malam anaknya selalu pulang dengan mabuk-mabukan. Sering sekali ayahnya ini berusaha mengingatkan, menegur. Ayahnya ini selalu berusaha mendorong anaknya untuk keluar dari kebiasaannya. Tetapi sesering ia mencoba, sesering itu juga dia harus merasa kecewa karena anaknya tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Tapi kasih seorang ayah adalah kasih yang begitu besar, bukan? Dan ayah ini berusaha untuk memikirkan segala cara yang dia bisa. Kalau diomongin nggak bisa, maka sekarang ayahnya mulai berpikir, mungkin kalau didemonstrasikan sesuatu, anaknya ini bisa melihat dan bisa tersadar, bisa memahami apa maksud ayahnya untuk tidak hidup di dalam alkohol. Maka setelah berpikir keras, ayah ini satu kali dia merencanakan satu pertunjukan, satu demonstrasi untuk anaknya. Pada waktu anaknya pulang seperti biasa pada malam hari, dia pulang dengan keadaan yang sempoyongan, dia pulang dengan keadaan yang mabok. Kemudian ayahnya minta dia untuk duduk sebentar. Nak, ayo duduk sebentar. Papa mau bicara dengan kamu. Maka dengan ogah-ogahan anaknya itu duduk di sofa. Dan di depan meja, saudara, di atas meja itu sudah ada 2 gelas yang diisi oleh ayahnya dengan air yang berbeda. Lalu kemudian ayahnya bilang begini, Nak, papa minta tolong. Papa mau kasih kamu lihat sesuatu. Kamu lihat di gelas ini, gelas yang pertama ini isinya air putih. Ingat ya nak, ini isinya air putih. Lalu di gelas yang kedua ini ada satu gelas lagi dan papa akan isi dengan alkohol. Papa mau minta tolong sama kamu, lihat apa yang terjadi dengan 2 gelas ini. Lalu kemudian anaknya tetap dengan keadaan ogah-ogahan, ya whatever lah, terserah papa mau ngomong apa, terserah papa mau ngapain, silahkan melakukan sesuatu. Lalu kemudian papanya mengambil seekor cacing. Lalu kemudian dia bilang, Nak, lihat, papa punya seekor cacing yang masih hidup. Papa akan masukkan ke dalam gelas yang pertama. Gelas yang pertama ini isinya air putih ya nak ya. Lihat apa yang terjadi dengan cacing ini. Saudara tentu bisa menebak apa yang terjadi dengan cacing itu, bukan? Cacing itu bisa berenang seperti biasa, ya dia bergerak sana sini, dia menikmati saja ada di air itu. Lalu kemudian papanya bilang, lihat nak, iya pak, cacingnya hidup pak. Oke, anaknya masih paham begitu ya. Lalu kemudian papanya ambil cacingnya dan kemudian dia pindahkan ke gelas yang kedua, gelas yang berisi air alkohol. Lalu kemudian dengan sangat hati-hati dan penuh antusias papanya berkata, Nah, tolong sekarang lihat
Apa yang terjadi dengan cacing ini ketika dia ada di air alkohol ini? Tolong lihat. Iya Pak. Kemudian anaknya melihatnya. Saudara, kira-kira apa yang terjadi dengan cacing itu pada waktu cacing itu dimasukkan ke air alkohol? Untuk sementara waktu saudara, dia masih bisa berenang. Meskipun kelihatan sekali pada waktu dia bergerak di air itu dia tidak nyaman. Dia seperti berpikir air apa ini begitu ya. Makin lama dia makin tidak nyaman, makin lemas, makin tidak nyaman dan makin mulai lemah pergerakannya sampai akhirnya dia mati. Saudara merasa berhasil dengan demonstrasinya, maka ayahnya bertanya kepada anaknya, "Nak, lihat apa yang terjadi dengan cacing ini pada waktu dia ada di alkohol itu terus." "Ya Pak, lihat yang tadi hidup, yang sekarang modern Pak, almarhum cacingnya." "Oke, kalau begitu kamu mengerti dong apa yang Papa maksudkan ketika Papa memasukkan cacing ini di air yang air putih dan juga di air alkohol. Kamu ngerti nggak maksud Papa apa?" "Ya ngerti lah Pak." "Beneran kamu ngerti?" "Iya, aku ngerti." "Oke Nak, kalau memang sungguh kamu mengerti, tolong kasih tahu Papa apa yang kamu mengerti." Lalu kemudian sambil berdiri dan sudah mulai ogah-ogahan dengan papanya, mulai sempoyongan juga. Kemudian anaknya berkata kepada papanya begini, "Ya Pak, aku ngerti. Maksud Papa, kalau kita cacingan, kita minum alkohol aja, maka cacingnya mati. Gitu kan Pak?" Saudara, kalau saudara menjadi papanya, menjadi orang tua dari anak ini, kira-kira apa reaksi saudara? Frustrasi saudara. Pusing banget punya anak seperti ini. Tentu kita sama-sama paham bukan itu maksud papanya. Justru papanya mau bilang, "Nak, kalau kamu minum alkohol terus, maka cepat atau lambat nasib kamu akan sama seperti cacing itu." "Mau dia nak, kamu pasti akan keok, kamu pasti akan habis nak. Jadi stop minum alkohol." Itu bukan yang ditangkap oleh orang yang berpikir dengan sehat dan normal. Tapi dasarnya orang mabok ya saudara ya. Dia tidak paham dan dia tidak menangkap maksud dari papanya. Saudara, tentu kita bisa sangat frustrasi ketika menghadapi orang-orang seperti ini. Dan orang-orang seperti ini sangat mungkin ada di sekitar kita. Orang-orang yang kita kasih tahu tapi dia nggak mau tahu. Padahal sebenarnya dia nggak tahu apa-apa, tapi lagaknya sok tahu. Aduh, itu rasanya nyebelin sekali saudara. Ketemu orang-orang begini sangat membuat kita frustrasi. Bahkan kita pun mungkin pernah frustrasi dengan diri kita sendiri. Kita pun merasa, kenapa saya orangnya seperti ini? Saya sudah berusaha untuk hidup lebih baik. Saya sudah berusaha untuk tidak lagi marah-marah. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan kepahitan saya. Saya sudah berusaha untuk tidak lagi berbuat dosa. Tapi saya frustrasi dengan diri saya sendiri. Kayaknya nggak ada harapan untuk orang-orang seperti ini. Termasuk kadang kita bisa merasa nggak ada harapan untuk orang-orang seperti kita. Diomongin, dikasih tahu sudah sering sekali, tapi tetap saja tidak ada satu pembaruan apapun yang terjadi di dalam diri kita. Saudara, kalau kita ada di kondisi seperti itu, maka berita firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini adalah berita firman yang sangat relevan dengan kita. Kalau kita kembali kepada kitab Zefanya yang kita baca tadi, saudara lihat dari konteksnya, lihat dari latar belakangnya. Maka di dalam kitab Zefanya ini saudara, ada satu berita, ada satu message yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Zefanya kepada orang-orang Israel. Sekalipun kita bisa frustrasi dengan dosa kita, sekalipun kita bisa frustrasi dengan diri kita, tetapi Zefanya mau mengingatkan satu berita pengharapan. Allah tidak pernah putus asa dan tidak pernah frustrasi dengan umatnya. Oh saudara, ini satu berita yang sangat luar biasa. Mari kita melihat lebih dalam lagi dari apa yang dikatakan oleh kitab Zefanya ini. Saudara, Nabi Zefanya adalah nabi yang melayani pada masa pemerintahan Raja Yosia. Nah, Raja Yosia adalah satu raja yang sangat istimewa menurut saya. Dia menjadi raja pada usia 8 tahun karena pada waktu itu ayahnya Amnon itu sudah mati begitu ya, maka dia harus naik menjadi raja. Nah, di usianya yang masih sangat belia, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hidup di masa orang Israel itu mendapatkan pengaruh yang buruk dari dua raja sebelumnya, yaitu Manasye dan Amon papanya. Saudara, orang-orang Israel pada masa pemerintahan Manasye dan Amon itu dibawa begitu jauh dari Tuhan.
Bayangkan, rajanya bukan bahwa mereka mendekat kepada Tuhan, tapi bahwa mereka begitu jauh dari Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka memberikan persembahan kepada berhala, mereka ikut dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Mereka hidup seks bebas, mereka melakukan seks bakti begitu ya. Mereka menyembah kepada dewa-dewa yang tidak benar. Saudara, itu semua dilakukan dan diajarkan, bahkan dicontohkan oleh raja-raja sebelumnya. Nah sekarang pada waktu Yosia di usia 8 tahun yang masih sangat belia, yang mungkin kalau kita dulu itu masih kelereng mainannya gitu ya, masih main layang begitu ya, dia sudah harus memimpin satu bangsa yang besar, umat pilihan Tuhan, tapi tidak hidup di jalannya Tuhan. Saudara, ini adalah satu masa yang tidak menyenangkan sekali. Dan ini membuat Tuhan marah kepada orang-orang Israel. Kamu sebagai bangsa pilihan Tuhan tidak hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan marah, Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan berjanji, kamu pasti akan dihukum. Kenapa Tuhan harus menghukum mereka? Karena Tuhan kudus. Tidak boleh bermain-main dengan Tuhan yang kudus. Kamu umat pilihan Tuhan. Kamu punya Tuhan yang kudus. Kamu punya Tuhan yang benar. Bagaimana mungkin kamu tidak hidup kudus dan tidak hidup benar di hadapan Tuhan? Nggak matching. Tuhannya baik, kamunya jahat. Nggak matching. Tuhannya kudus, kamunya hidup di dalam dosa. Tuhannya begitu suci, kamunya bermain-main dengan kekudusan. Nggak matching. Maka semua dosa melanggar kekudusan Tuhan, dan itu harus mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Sudah pernahkah kita membayangkan betapa ngerinya kalau kita itu jatuh ke dalam tangan penghukuman Tuhan? Betapa ngerinya kalau kita itu jatuh ke dalam murka Tuhan. Tetapi sekalipun banyak orang tahu bahwa berbuat dosa, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang baik, bahkan itu mendatangkan penghukuman atas diri mereka. Tetapi banyak orang, termasuk sebenarnya orang Kristen, memilih untuk tetap ada di jalan itu. Mereka tahu berbuat dosa tidak boleh, tapi mereka seperti tidak punya keinginan besar, tidak punya tekad besar untuk keluar dari dosa itu. Seberapa sering kita itu mengajarkan kepada anak-anak kita, jangan bohong, jangan bohong. Kalau ada apa-apa ngomong aja sama papa mama. Kalau kamu jujur, papa mama lebih menghargai. Yang penting jangan bohong. Kita bisa mengajarkan demikian kepada anak-anak. Tapi apakah kita tidak pernah membohongi anak-anak kita? Apakah kita tidak pernah membohongi pasangan kita? Kita bisa mengajarkan sesuatu yang baik kepada anak-anak kita, tapi belum tentu kita sendiri adalah pelaku dari kebenaran itu, bukan? Kita nggak suka diomongin sama orang, tetapi seberapa sering kita ngomongin orang di belakang? Bahkan melalui chat pun kita bisa ngomongin orang. Jari-jari kita bisa jahat kepada orang. Kita bisa omongin mereka di belakang, kita bisa kata-katai mereka di belakang, kita bisa fitnah mereka di belakang. Hal yang kecil bisa menjadi begitu besar karena jari-jari kita. Kita nggak suka, tapi kita melakukan itu kepada orang lain. Terus seberapa sering kita hidup di dalam kepahitan, kemarahan, emosi yang meledak-ledak, kata-kata yang menyakiti orang lain, yang membuat orang lain tidak nyaman dan tidak merasa damai ketika ada kita di sekitar mereka. Kita tahu semua hal itu tidak baik, tetapi kita adalah pelaku dari perbuatan yang tidak baik itu. Terus kisah dari orang-orang Yehuda yang pantas dimurkai sebenarnya adalah kisah tentang kita juga, bukan? Kita bukan orang-orang yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Kita pun adalah orang-orang yang pantas untuk dimurkai. Tetapi luar biasanya saudara, di tengah-tengah berita penghukuman di pasal 1 ini, dan di pasal 2 pertengahan juga, ketika Zefanya menyampaikan berita penghukuman ini, Zefanya tidak hanya mengatakan Tuhan hanya akan menghukum dan selesai. Tidak. Tetapi yang menariknya adalah saudara, di Zefanya pasal yang kedua ayat yang ketiga, Zefanya memberikan sebuah pengharapan kepada orang-orang Israel. Saya akan bacakan kepada saudara apa bunyi dari pengharapan itu. Zefanya 2 ayat yang ketiga dikatakan begini. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, ini adalah satu berita yang luar biasa. Orang Israel itu pantas untuk dimurkai. Orang Israel itu pantas untuk mendapat penghukuman Tuhan. Tetapi di tengah-tengah berita penghukuman, Zefanya masih seperti memberikan mereka satu siraman air segar.
Kalau kamu mau bertobat, kalau kamu mau mencari Tuhan, kalau kamu mau merendahkan hatimu, ingat, Tuhan tidak pernah membuang orang seperti itu. Tapi Tuhan dengan tangan yang terbuka, Dia akan menyambut dan Dia akan menerima orang yang mau berbalik kepadanya. Saudara, ini adalah berita yang luar biasa. Karena kemudian saudara di pasal yang kedua dan di pasal yang ketiga, Zefanya menjelaskan Tuhan akan benar-benar membangkitkan satu bangsa, satu kaum, satu umat yang bersih bibirnya. Di pasal yang ketiga ayat yang ke-9 tadi kita sudah baca bagian itu. Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang bersih bibirnya, yang hatinya itu sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan, yang hatinya itu tulus dalam beribadah dan memuji Tuhan. Ini bicara tentang apa? Ini bicara bahwa Tuhan tidak selamanya menghukum. Tidak selamanya Tuhan itu menghukum. Mazmur dengan sangat jelas bilang, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak selamanya Dia ingat kesalahan kita. Sejauh dari timur barat, saudara, dibuangnya dosa kita sedemikian. Saudara, betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Di tengah-tengah berita penghukuman, Allah memberikan satu berita anugerah. Bahkan ketika orang-orang yang dipanggil untuk berbalik itu merespon dengan tepat, akan ada sorak-sorai, akan ada satu sukacita, akan ada satu berkat yang melimpah yang Allah sediakan untuk mereka yang sungguh-sungguh mau berbalik. Asal mereka mau sungguh-sungguh rendah hati berbalik kepada Tuhan. Saudara, Allah kita Maha Kasih. Dia berinisiatif untuk menolong umatnya yang berdosa. Bahkan sebelum kita sadar kita adalah orang berdosa, sebelum kita menyadari kebersalahan kita, Allah sudah menyediakan, Allah sudah merencanakan. Di dalam kekekalan Allah itu sudah menyediakan keselamatan untuk kita. Allah kita Allah yang berinisiatif, dan Allah kita adalah Allah yang menyelamatkan. Dan hari ini kita bukan hanya seperti orang Israel yang hanya menerima janji penyelamatan, tapi saudara dan saya adalah orang yang telah melihat janji keselamatan. Kenapa? Kita adalah orang-orang yang telah melihat karya Yesus Kristus, yang bukan hanya datang tetapi juga mati di kayu salib, bangkit untuk memberikan kepada saudara dan saya satu kehidupan yang jauh lebih baik daripada hidup di dunia yang berdosa ini. Kita akan mendapatkan kekekalan bersama-sama dengan Allah, bukan? Tetapi saudara, tapi masalahnya adalah begini saudara. Pada waktu kita menangkap besarnya kasih Allah, di tengah-tengah penghukuman ada berita keselamatan, di tengah-tengah penghukuman ada berita pengharapan yang diberikan kepada orang-orang yang mau berbalik mencari Dia. Adakah itu mendorong kita untuk berbalik kepada Dia? Karena saya harus mengakui sering sekali berita tentang kasih anugerah Tuhan bagi orang Kristen itu bukan lagi menjadi satu berita yang menggetarkan. Itu menjadi satu berita yang sudah tahu secara teori. Itu menjadi sesuatu berita yang kita sudah hafal. Yesus datang, puji Tuhan. Yesus mati di kayu salib, puji Tuhan. Dia yang mati bukan saya, puji Tuhan. Yesus bangkit, terima kasih. Nanti saya juga suatu kali akan dibangkitkan. Tapi masihkah berita itu menggetarkan hati kita untuk kembali kepada Dia dan untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Dia? Sering sekali itu menjadi seperti sebuah teori yang berlalu begitu saja, bukan? Beda dengan Yosia, raja yang saya sebutkan dalam konteks Zefanya ini. Saudara, pada waktu setelah 18 tahun Yosia itu memimpin orang Israel yang hidupnya buruk dan bobrok itu saudara, kemudian Imam Hilkia itu menemukan kitab Taurat. Yang menemukan kitab Taurat, lalu kemudian oleh panitranya, oleh Safan, kemudian dia membawanya kepada Raja Yosia dan dia membacakan kitab Taurat itu. Saudara tahu apa yang dia alami, apa yang dirasakan oleh Yosia pada waktu berita firman Tuhan dibacakan? Saudara, dia hancur hati. Dia sadar betul umat Israel itu sudah begitu jauh dari Tuhan. Dan hanya firman Tuhan, hanya kitab Taurat yang sudah ditemukan itu yang bisa membawa mereka kembali kepada Tuhan. Maka semenjak saat itu dia bertekad, dia harus membawa umat Israel untuk kembali kepada Tuhan. Maka 13 tahun setelah penemuan kitab Taurat itu, dari mulai penemuan itu sampai akhir pemerintahannya, dia membawa Israel hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan.
Saudara, ini reaksi yang benar, bukan? Mari kita melihat kepada diri kita. Seberapa sering kita sudah mendengar firman Tuhan dibacakan untuk kita, kita baca sendiri, kita dengar penguraiannya setiap minggu. Puluhan tahun mungkin kita sudah melakukannya. Puluhan tahun mungkin, bahkan kita mungkin sudah menghafal dengan baik bagian-bagian daripada firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu masih membuat kita berduka atas hidup kita yang bobrok di hadapan Tuhan? Yosia dibacakan 1 kali, itu cukup untuk mendorong dia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Itu cukup untuk mendorong dia untuk membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Kita setiap minggu, bahkan setiap hari kita punya akses kepada firman Tuhan. Seberapa sering kita bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Adakah kita masih menjadi orang-orang yang rendah hati? Bahkan saudara, bahkan kita bukan hanya mendengar firman dan bisa membaca. Kita telah melihat firman yang hidup, yang datang dalam diri Yesus Kristus. Kita ini orang-orang yang sangat beruntung, bukan cuma mendengar tentang nubuatan, tapi kita melihat penggenapannya. Kita melihat Yesus yang sudah datang dan kita mengenal dia lebih baik daripada orang-orang di perjanjian lama. Kita mengenal Yesus lebih baik daripada Yosia. Yosia belum melihat Yesus, dia tidak tahu cerita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Kita sudah. Tapi seberapa sering berita itu masih menggetarkan kita untuk sungguh-sungguh hidup, berbalik, bertobat, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Masih enggak sih kita punya hati yang mau diperbarui? Saudara, saya tidak pandai memperbaiki barang. Kalau ada barang-barang elektronik yang rusak, biasanya suami saya yang paling senang untuk memperbaikinya. Saya nggak suka. Bagi saya kalau barang udah rusak, ya udah. Bukan masalah kebanyakan duit, saudara, ya bukan. Tetapi beberapa kali berdasarkan pengalaman, kalau barang elektronik itu udah rusak lalu diperbaiki lagi, sering sekali biaya reparasinya itu justru lebih mahal. Udahlah lebih mahal, umurnya juga kadang-kadang nggak panjang. Jadi buat saya, kalau barang udah rusak, lihat aja online gitu kan ya saudara ya. Apalagi kalau masa-masa online sekarang tinggal cari Habornas kok, Hari Borong Nasional 11-11, 12-12, bentar lagi ini ya. Hari ini ya 12-12 begitu ya. Begitu banyak barang yang bisa dibeli begitu loh, begitu banyak barang yang bisa dibeli, diskon, udahlah dapat baru, bisa lebih murah. Kenapa tidak beli yang baru saja? Nah, saya lebih suka beli barang yang udah baru aja, udah rusak ya udah nggak usah dipakai lagi, susah. Repot beresin yang rusak itu repot. Saudara, untuk satu barang saja kita lebih senang beli yang baru, buang aja yang lama. Bukankah jauh lebih mudah bagi Allah untuk menciptakan umat ciptaan yang baru? Buang saja yang lama. Orang-orang kayak kita yang kadang-kadang sering sekali tidak tahu diri, tidak tahu diuntung, sudah diselamatkan tapi masih hidup dalam dosa. Bukankah lebih baik, lebih enak, dan lebih cepat kerjanya buat Tuhan? Buang aja, ciptakan yang baru. Mulai semenjak awal kejatuhan, Allah tidak pernah demikian. Allah tidak pernah frustrasi dengan kita. Allah tidak pernah membuang kita. Tapi justru sebaliknya, setiap waktu tangannya terbuka. Tangannya terbuka untuk menunggu dan memanggil kita pulang kembali kepada Dia. Selama kita mau sungguh-sungguh bertobat, selama kita mau rendah hati untuk datang kepada Dia, saudara, anugerah Allah itu akan selalu tersedia untuk saudara dan saya. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita merespon. Hati yang berduka, hati yang mau berbalik, hati yang terbuka untuk diperbarui oleh Allah, masih ada tidak dalam diri kita. Hari ini saudara, berita inilah sebenarnya yang saya ingin ajak kita untuk renungkan. Kita bukan hanya menjadi orang-orang yang menemukan kitab, tapi kita harus menjadi orang-orang yang membaca, merenungkan, dan kemudian hidup seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan mau memperbarui kita, itu pasti. Tapi masalahnya, kita mau tidak memberi diri kita diperbarui oleh Tuhan. Saudara, kalau kita menilik kehidupan kita hari ini, bagaimanakah kira-kira Tuhan melihat hidup kita saat ini? Kalau kita mau jujur kepada Tuhan, apakah Tuhan akan menemukan kita masih hidup seperti orang-orang Israel yang hidup di masa-masa kebobrokan moral mereka, kebobrokan sosial dan kebobrokan rohani mereka? Apakah kita masih seperti orang-orang Kristen yang di luar sana, yang hidupnya tidak mau rendah hati dan tidak mau bertobat?
Bahkan sering sekali saya menemukan orang-orang Kristen udah buat salah, mereka bisa jauh lebih galak pada waktu ditegur. Saudara pernah ketemu dengan orang begitu? Saudara mungkin lagi ada di jalan raya, saudara jalannya benar, lampu merah saudara enggak langgar begitu ya. Tapi ada orang yang tiba-tiba nyelip, lampu merah dilanggar, lalu kemudian udah dia yang salah, dia pelototin kita. Udah salah, lebih galak lagi daripada kita. Saudara, masalahnya sering menemukan orang Kristen juga begitu. Contohnya apa? Pada waktu orang Kristen itu berbuat salah, ditegur sesuai dengan firman Tuhan. Oh saudara, pembelaannya banyak banget. Cari-cari bela dirinya banyak banget. Dan bisa lebih galak daripada kita. Kan saya orang berdosa. Kan lagi proses. Wajarlah. Kayak kamu gak pernah buat dosa aja. Gak usah sok suci lah, gak usah tegur-tegur orang. Hidup-hidup kamu, hidup-hidup saya, kita urus sendiri-sendiri. Sudah, kalau kita sungguh-sungguh sadar kita bukan orang yang sempurna. Justru kalau kita sadar, saya kan orang berdosa, wajarlah. Kalau kita sadar kita orang berdosa, justru bukankah itu harusnya membuat kita lebih rendah hati? Justru kalau kita sadar kita adalah orang berdosa, tidak sempurna, justru pada waktu ditegur, bukannya kita harus terbuka dengan teguran. Karena kita nggak sempurna. Karena kita masih orang berdosa. Justru pada waktu kita itu ditegur, harusnya kita punya hati yang rendah hati, bukan? Nah, kalau hari ini Tuhan yang berkata, mari kembali kepadaku, mari pulang, rendahkan hatimu. Aku mau kok memperbarui dirimu. Ketika engkau frustrasi dengan dirimu, engkau frustrasi dengan dosa-dosamu, engkau frustrasi dengan karaktermu, aku mau kok bantuin kamu. Apa reaksi kita? Tuhan, aku memang udah kayak begini. Kalau Tuhan sayang sama aku, terimalah aku apa adanya. Begitukah respon yang tepat untuk Allah yang sudah meninggalkan surga datang menjumpai kita di dalam kehinaan kita? Saya yakin secara teori kita sama-sama akan bilang tidak, itu bukan respon yang tepat. Kalau demikian, mari berespon dengan tepat. Jika kita masih hidup di dalam kebobrokan, hari ini anugerah Allah berlaku. Mari pulang. Mari pulang. Datang kembali kepada Tuhan. Dia mau memberikan bibir yang bersih. Dia mau memberikan hati yang bersih kepada kita. Dan terlebih lagi pada masa hari ini, ketika kita bersama-sama masuk dalam minggu-minggu Advent, kita menantikan kedatangan Tuhan. Tidak sulit sebenarnya bagi kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang pada waktu hari Natal. Tidak sulit bagi kita untuk menantikan kelahiran Yesus. Kita dengan senang, kita dengan sukacita menyambut Natal. Tetapi Adventus bukan hanya bicara tentang kelahiran Yesus. Adventus juga bicara tentang penantian kita untuk menyambut Yesus yang datang kedua kali. Menyambut Yesus yang lahir tidak susah. Tetapi menyambut Yesus yang datang kedua kali, apakah kita berani? Ketika Kristus datang kedua kali, beranikah kita berdiri di hadapannya dan berkata, Tuhan, aku hidup dengan bersiap sedia. Aku hidup dengan menanti-nantikan Engkau. Dan aku tidak malu datang menjumpai Engkau. Beranikah kita berkata demikian? Saudara, masa Adventus ini adalah masa paling baik bagi kita untuk merefleksikan hidup kita di hadapan Tuhan. Sehingga pada waktu kita menyambut kedatangan Yesus melalui kelahirannya, kita bukan hanya menyambut dengan dekorasi dan acara Natal. Kita bukan hanya menyambut dengan hiruk pikuk Natal. Atau berkeluh kesah, kok Natalnya kayak begini, kok Natalnya sepi, kok Natalnya nggak bisa kayak dulu. Bukan itu. Tapi kita menyambut dengan hati yang bersih, dengan hati yang siap. Hati yang dulunya adalah palungan yang kotor, sekarang ada Kristus di dalamnya, membersihkan kita dan membawa kita pulang hidup seturut kehendak Dia. Masalahnya adalah, maukah kita diperbarui oleh Tuhan? Mari kita rendahkan hati kita untuk menerima pembaruan dan hidup semakin serupa dengan Tuhan. Selamat menyambut masa kelahiran Kristus dan selamat hidup di dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman dan kami merindukan Engkau bekerja. Dan kami merindukan Tuhan, firman ini bukan menjadi sesuatu yang berlalu begitu saja, tetapi firman yang kami dengar selama ini, firman yang sudah ada di dalam diri kami, bahkan firman yang hidup, Kristus yang sudah kami lihat, yang kami akan rayakan kedatangannya itu.
itu sungguh-sungguh mendorong kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau selama ini kami masih bersenang-senang dengan dosa kami, bahkan kami masih punya dosa-dosa kesayangan yang kami simpan, yang orang lain tidak tahu, orang pikir kami baik, pada sebenarnya kami tidak sebaik itu di hadapan Tuhan. Kami mohon Tuhan mendorong kami, menggelisahkan hati kami, dan membawa kami pulang kepada Tuhan. Jangan biarkan kami hidup dalam dualisme. Kami jadi anak Tuhan, tapi kami hidup jauh dari Tuhan. Kami tidak mau hidup seperti itu. Engkau sudah menyediakan pembaruan. Rendahkanlah hati kami, supaya kami mau menerima pembaruan itu. Bantulah kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang hidup seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang kasih-Nya besar. Tapi kami tidak mau seperti anak tadi. Anak dalam cerita yang hidup dalam kemabukannya, yang hidup dalam kesenangannya, dan mendukakan hati Tuhannya. Tidak, kami tidak mau demikian. Ajarlah kami Tuhan, kami hidup benar di hadapan. Terima kasih untuk hari ini. Kami menyerahkan apa yang sudah kami renungkan bersama. Tuhan kiranya pimpin hidup kami selanjutnya. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan pada hari ini sekali lagi mengucap syukur buat ibadah yang boleh kami ikuti. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama. Ajar kepada kami Tuhan menyerahkan diri kami sungguh di dalam pembaharuan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Ajar kepada kami untuk berserah penuh kepada Tuhan. Bapak, saat ini kami juga membawa di dalam doa bagi penginjil Sondang Silaban yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak, biarlah Engkau memberkati kehidupannya, berkati pelayanannya, berkati keluarganya, dan biarlah sungguh-sungguh melalui kehidupannya ada begitu banyak orang yang boleh mendapat berkat dari Tuhan. Bapak, hari ini kami juga membawa di dalam doa Tuhan buat setiap hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Untuk bencana alam demi bencana alam yang kami dengarkan terjadi Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapak, kami berdoa bagi korban dari bencana ini Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang mau menghiburkan mereka, menguatkan mereka Tuhan. Dan terlebih Tuhan menggerakkan hati setiap kami maupun orang-orang yang ada Tuhan, untuk bisa memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak bencana. Tuhan, kami menyerahkan kondisi alam bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bapak, biarlah Engkau ikut campur tangan di dalamnya. Di tengah kondisi penghujan yang saat ini sedang ada, Tuhan, kami tahu ada begitu banyak hal yang mungkin terjadi. Bapak, kami mau menyerahkan semuanya dalam perlindungan Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang berikan kekuatan, keteguhan hati kepada setiap kami, sehingga sungguh-sungguh kami boleh terus bersandar kepada Tuhan di tengah segala hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus menyerahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah memasuki Advent yang ketiga. Sebentar lagi kami akan masuk dalam perayaan Natal. Bapak, biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh membawa satu perubahan besar dalam diri kami Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi satu perayaan biasa, tetapi menjadi satu kesempatan untuk kami belajar lebih lagi Tuhan apa yang menjadi karya Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga sungguh-sungguh Bapa, kami boleh mengerti karya keselamatan yang Tuhan kerjakan buat kehidupan kami. Bapa, ajar kepada kami untuk terus menantikan kedatangan Kau yang kedua kalinya. Dan biarlah sungguh-sungguh hidup kami ini terarah dan tertuju hanya kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan. Di dalam minggu ini ada begitu banyak hal yang akan kami kerjakan Tuhan, baik di tengah pekerjaan kami, di tengah keluarga kami, studi kami Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh hidup kami Kau jumpai sebagai hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di ujung dari ibadah ini Tuhan, kami juga mau mengakhirinya dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri dan kita akan naikkan Bapa, terima kasih. Kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa kita, pengorbanan penebusan Kristus Yesus Tuhan kita, penghiburan, kekuatan, ajaran, topangan dari Roh Kudus Tuhan kita, menyertai setiap kita mulai dari saat ini hingga Maranatha, yaitu ketika Kristus datang untuk yang kedua kalinya. Biarlah yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.